Ambil data dari tabel karyawan dan tabel jabatan dengan ketentuan pada field atau kolom ID jabatan di tabel karyawan, ini ada penghubung titik kan ya, itu nilainya harus sama dengan field atau kolom ID jabatan di tabel jabatan. Oke, jadi contohnya saya punya dua buah tabel nih teman-teman. Ada tabel karyawan ya, dan ada tabel jabatan. Jadi dua tabel ini akan saya hubungkan teman-teman ya dengan connecting field-nya itu di ID jabatan gitu. Ini kan di tabel karyawan ada ID jabatan, di tabel jabatan juga ada ID jabatan. Jadi inilah yang akan nanti dikoneksikan sehingga kita bisa berinteraksi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Dua tabel ini udah saya isi datanya, contohnya seperti ini ya. Di tabel karyawan saya punya 5 buah data, ada ID karyawan, ada nomor induk, ada nama, dan ada ID jabatan. Kemudian di tabel jabatan juga sudah saya isi datanya, ini contoh aja ada 5 buah data ya. Filenya ada ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Kalau penerapan di PHP, saya panggil nih masing-masing tabelnya ya. Saya panggil nih. Saya panggil dulu tabel karyawan. Tabel karyawan. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau dipanggil dalam bentuk PHP ya. Kemudian tabel jabatan, ya tabelnya seperti ini gitu. Nah, kita ingin menggabungkan dua tabel ini, tabel jabatan dan tabel karyawan, sehingga bisa menampilkan data yang tidak ada di salah satu tabel. Hasil akhirnya nanti seperti ini. Jadi di data ini itu sudah menggabungkan dua tabel teman-teman. Ada tabel karyawan, ini nomor induk, karyawan, ini tabel karyawan nih. Kolom pertama dan kolom kedua. Kolom ketiga sampai dengan kolom kelima ini tabel jabatan. Gitu. Nah sekarang gimana cara membuatnya? Oke ya, kita masuk sekarang ke script. Seperti biasa buat dulu file koneksi ya. Ini prosedur umum lah yang biasa kita gunakan agar kita bisa terhubung ke database MySQL. Terus ini bagian inti scriptnya. Ada berapa baris ini? Ada 33 baris ya. Di baris pertama sampai dengan baris ke-11 ini seperti biasa bahasa HTML aja untuk menampilkan header pada baris tabelnya. Kemudian kita masuk ke baris PHP nih di baris ke berapa? 13 sampai dengan baris ke-32. Include koneksi PHP ini memanggil file koneksi ini ya. Jadi kita menyisipkan script ini nih. Kemudian baris ke-16 nomor sama dengan 1, nomornya dimulai dari 1. Jadi saya buat variabel nomor agar dia bisa terus bertambah. Caranya bertambah bagaimana dianya? Seperti ini nih di baris ke-30 nomor plus. Jadi setiap datanya bertambah, maka nomornya pun akan bertambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah terus ya teman-teman. Terus baris ke-17 ambil data, ini saya buat variabel baru bernama ambil data. MySQL query, jalankan query. Query-nya apa? Select from karyawan, jabatan. Ini maksudnya teman-teman, bahasa sederhananya, ambil data dari tabel karyawan dan tabel jabatan. Nah, jadi pakai koma penghubungnya. Kalau misalnya ada 3 tabel atau lebih, ya tinggal pakai koma lagi. Misalnya apa nih? Karyawan, jabatan, sama lembur misalnya gitu ya, sama lembur. Tinggal ditambahkan koma, kemudian tulis nama tabelnya. Berikutnya, where karyawan ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Ini maksudnya apa? Jadi kalau bahasa sederhananya gini ya, ini bahasa saya aja. Ambil data dari tabel karyawan dan tabel jabatan dengan ketentuan pada field atau kolom ID jabatan di tabel karyawan, ini ada penghubung titik kan ya, itu nilainya harus sama dengan field atau kolom ID jabatan di tabel jabatan. Ini dikunci ya, karena kalau nggak dikunci datanya berantakan teman-teman. Kalau misalnya kita jalankan select from karyawan atau jabatan, contoh misalnya ya, ini kita hapus nih bagian ini, kita hapus.
Ini udah bisa terhubung mereka sebetulnya dengan gini doang. Tapi datanya berantakan. Kita cek nih teman-teman. Nah, ini kan ya, kita refresh. Nah, gitu. Jadi dia mengulang terus sebanyak berapa kali nih? 25 kali jadinya. Berantakan, sementara yang kita inginkan datanya ya normal aja gitu. Tidak looping sebanyak ini. Dia ngikutin ke mana? Ngikutin ke jabatan. Staff HRD ada 5, staff finance ada 5 gitu. Jadi berantakan datanya, makanya kita kunci. Kita kunci dengan ketentuan ini ya. Nah, itu cara sederhana sebenarnya teman-teman. Jadi dengan cara ini kita sudah bisa menghubungkan dua tabel gitu. Ini yang biasa saya lakukan. Sebetulnya banyak cara ya, seperti pakai left join, right join, inner join gitu. Nantilah kita bahas lagi di video yang lebih kompleks ya. Ini hanya contoh sederhana aja buat dasar-dasar menghubungkan dua tabel. Kemudian baris berikutnya ini seperti biasa, ini hanya menampilkan kolom-kolomnya saja. Nah, coba perhatikan teman-teman di baris ke-24 sampai dengan baris ke-28 ya. Baris ke-24 ini kita menampilkan field yang ada di tabel jabatan, ada nomor induk dan ada nama. Kita cek nih ya di MySQL-nya. Nah, seperti ini. Ini kan nomor induk dan nama ada di sini ya. Ada di sini, ada di tabel karyawan. Sedangkan di baris ke-26 sampai dengan 28 nih ada kolom nama jabatan, gaji pokok, tunjangan. Ini kan tidak dimiliki oleh tabel karyawan. Ini dimilikinya oleh siapa? Oleh tabel jabatan. Nah, ini ada nama jabatan, gaji pokok, tunjangan. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya dengan kita menjalankan query ini ya, query relasi ini, kita bisa menyatukan dua tabel. Artinya secara tidak langsung, kolom-kolom yang ada di dua tabel itu bisa kita satukan dalam satu tampilan. Makanya tampilan akhirnya seperti ini. Ini menggabungkan dua tabel. Nomor induk, nama karyawan, ini tabel karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, ini tabel jabatan. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih bingung atau kurang paham silahkan tanyakan di komentar. Nah, seperti biasa sebagai bahan latihan saya sertakan file source code-nya yang bisa teman-teman download. Silahkan diinstal dan dilakukan pengaturan sebagaimana biasanya gitu ya. Kalau yang belum tahu cara penggunaan file latihannya, teman-teman bisa nonton video di atas ini, saya sertakan linknya. Di situ saya sudah buatkan panduan singkat cara instalasi dan konfigurasinya. Oke ya teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semangat terus berlatihnya ya. Mudah-mudahan kita jadi cepat tambah pinter skill programmingnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.